Lebih dari 90% perusahaan di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Untuk mendukung perkembangan perusahaan keluarga di Indonesia, segera kami hadirkan Smart Family Business bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Listeners, akhir-akhir ini kita masih mendengar isu-isu tentang PHK gitu. Semakin menutup tahun ini makin banyak isunya, makin besar gitu ya, dan terlihat sekali persaingan sebagai talent ini benar-benar diuji gitu ya. Kalau kita kurang berkualitas ini rasanya kita akan punya kans untuk tergeser dengan yang lain, small listeners. Bagaimana sebenarnya talent war ini di kondisi family business? Nanti kita akan bahas secara tuntas, small listeners. Tetapi kami sapa dulu untuk Anda yang mendengarkan sore hari ini. Selamat sore, selamat bermacet-macetan ria pastinya, dan juga untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas, tetap perhatikan protokol kesehatan. Seperti biasa di jam 6 sampai dengan jam 7 malam, saya Audrey Joanna menemani dalam Smart Family Business. Bersama dengan CEO dari The Jakarta Consulting Group, ada Mbak Patricia Susanto. Sore Mbak Patris. Sore Mbak Audrey, sore Smart Listeners. Hari ini emang luar biasa ya. Dari siang. Dari siang luar biasa, dari siang. Pokoknya konsisten. Ya, benar Mbak Patris. Semuanya padat, semuanya macet. Ini mungkin menjadi tanda bahwa perekonomian tuh semakin menggeliat gitu ya. Tapi melihat geliat ekonomi, jadi cukup takut juga nih, karena ternyata persaingan di luar sana itu semakin ketat. Nah, mungkin sebelum kita bahas talent war gitu ya, Mbak Patris, melihat persaingan gitu ya di penghujung tahun ini dan mungkin melihat sedikit gambaran ke tahun 2023 tuh akan seperti apa sih Mbak Patris pandangannya? Nah, ini nih yang kadang-kadang kalau kita baca sekarang mixed review ya, jadinya ya ada yang bilang is going to be a big global recession, tapi kalau kita lihat di lapangan sendiri kok daya beli masyarakat masih tinggi banget gitu kan. Kemarin saya baca di salah satu artikel di Bloomberg, luxury sales itu off the chart gitu lah, malah jadi record high gitu. Sedangkan katanya resesi, cuma kok yang beli tas branded kok tambah banyak gitu kan. Nah, jadinya ini kita juga belum tahu nih ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, prediksinya kan memang ada inflasi. Akan tapi juga tidak setinggi dengan negara-negara lain. Begitu juga dengan kenaikan uang ini ya, UMR ya, UMR Jakarta sudah naik. Jadi hopefully itu ada yang bahagia, ada yang berpikir keras. Gak bisa nyenangin semua orang. Ada yang tersakiti pasti satu ada yang tersakiti nih karena pengusaha mungkin juga belum fully recover ya, belum fully recover dari kemarin pandemik. Sekarang ditambah lagi dengan inflasi, dengan kenaikan BBM, kenaikan UMR. Nah, ini kadang-kadang juga membuat mereka berpikir lagi apakah benar bisnis model mereka. Nah, itu yang menjadi salah satunya kalau kita nyambung ke talent war ini, bukan ke talent war lah, lebih ke talent management mungkin ya Mbak, yang lebih soft juga. Seberapa banyak sih yang diperlukan gitu kan. Sekarang isu-isu santernya adalah startup-nya mulai PHK massal ya. Dari berapa bulan yang lalu ya Mbak ya, udah mulai nih gelombang-gelombangnya. Nah, yang terakhir kan Ruang Guru dan yang lain sebagainya juga mulai PHK massal dengan alasan resesi dan ekonomi global. Tapi apakah benar itu alasannya? Ya, makanya kadang-kadang dipertanyakan juga apakah benar? Apakah memang perhitungannya yang mungkin tidak sesuai? Atau juga karena kalau dibandingkan dengan negara lain, produktivitas kita yang rendah. Nah, ini yang menjadi dilemanya sebenarnya kalau bagi investor, terutama untuk yang startups itu di Indonesia itu memang kalau dihitung aktivitasnya dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin masih relatif lebih rendah. Akan tetapi kualitasnya memang lebih tinggi. Nah, ini kan dilema lagi ya Mbak ya. Jadi dilema tidak pernah selesai lah gitu di dunia ini. Ada yang baru, pokoknya di satu selesai, 10 ngantri. Gitu. Nggak selesai masalah kita. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ini pemaparan Mbak Petres ini juga sebenarnya menjadi salah satu optimisme juga ya Mbak Petres ya, bahwa tahun depan ini sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi mungkin akan menjadi kesempatan emas gitu ya untuk beberapa pihak
yang bisa memaksimalkannya. Tetapi sekarang kita balik lagi nih ke topik utama kita tentang talent war sendiri. Kalau kondisinya gitu di Indonesia, sepenglihatan Mbak Petrus gitu ya. Ini in general dulu, nanti kita akan masuk ke family business. Seperti apa sebenarnya Mbak Petrus? Sebenarnya kalau kita lihat talentnya itu sekarang cukup banyak gitu Pak. Kualitas talent dulu ya kita lihat ya dari anak-anak yang baru lulus ya, berarti fresh graduate, S2 yang fresh graduate, D3, S1 itu cukup banyak dan cukup berkualitas. Maksudnya cukup berkualitas gimana? Kalau kita compare dengan overseas graduate, tidak jauh berbeda. Ini yang kadang-kadang banyak yang memberikan nilai plus karena mereka overseas graduate. Tapi kalau kita lihat sebenarnya local graduates juga bisa memberikan kontribusi yang sama atau even better karena mereka tahu medannya gitu ya. Jadinya menurut saya kualitasnya makin lama makin baik. Cara pendidikan kita di beberapa universitas juga tambah mendekatkan diri dengan kebutuhan industri. Jadinya itu nilai plus juga. Kenapa banyak sekali perusahaan besar yang di Indonesia mengambil talent fresh grad membesarkan. Misalnya kita contohnya kayak Microsoft, Google dan lain sebagainya, membesarkan talent-talentnya di dalam company mereka dan kemudian dikirim keluar. Jadi overseas talent gitu kan. Nah, itu mengatakan bahwa talentnya sendiri cukup baik. Sekarang bagaimana dengan kondisinya? Sejauh mana nih kita bisa menyerap talent tersebut gitu kan? Nah, ini menjadi pertanyaan karena saat ini yang tadinya sangat banyak gitu kan peluangnya, tiba-tiba dengan kemarin terjadi startup bubble-nya udah mulai burst sedikit-sedikit itu mulai berkurang. Kita juga melihat semua orang mau menambahkan perhitungan HR-nya juga direm dulu. Orang-orang yang tadinya semangat untuk pindah juga ngerem juga. Ngerem dulu. Jadi sekarang ini kayak wait and see nih. Takut-takut gitu ya. Jadi kalau ditawarin, ayo kita ngomong tapi pelan-pelan yang ngomongnya ya gitu. Karena kalau kita lihat dari executive search business kita sendiri, permintaannya banyak. Mbak, aku perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Tapi jangan sekarang ya, buat tahun depan. Kita nggak buru-buru kok gitu. Jadinya kayak hati-hati banget nambahnya. Biarpun mereka tahu dan mereka butuh. Dan yang talentnya juga sama. Aku mau Mbak kalau ada, tapi pastinya perusahaannya benar. Perusahaannya, financialnya bagus, lalala dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini yang juga menjadi menarik karena kalau sebelum-sebelumnya startup dengan financial yang masih ya hampir nggak ada gitu, mereka dengan ganghonya, oke nggak apa-apa Mbak, kita take risikonya lalala dan lain sebagainya. Kita semangat, kita bangun perusahaannya sekarang bersama-sama. Sekarang kalau financialnya nggak bagus, nggak stabil, nggak dulu deh gitu. Nah, jadi kebalik lagi nih pemikirannya. Biarpun ini anak-anak fresh graduate, sedangkan dulu anak-anak fresh graduate kan masih ya bebannya juga nggak terlalu banyak ya Mbak ya, gitu kan. Nah, jadi ada perubahan mindset juga di anak-anak fresh graduate, di mana mereka merasa, oke, financial security itu penting juga. Jadinya mungkin yang tadinya mau hengkang gitu kan, mau keluar, jadi nggak jadi dulu. Atau banyak juga yang sekarang yang saya lihat adalah kalau memang nggak butuh-butuh kerja banget gitu kan, karena orang tuanya cukup berada, mereka melanjutkan kuliahnya. Ngambil S2 fokus dulu. Ada yang ngambil S2-nya 2 kali gitu kan. Degree ya. Pokoknya banyak deh sekolahnya, tapi itu bagus karena mereka lebih diverse nantinya. Jadi kalau kita lihat perusahaan keluarga di satu sisi, di mana kita lebih konvensional, lebih risk averse ya, lebih risk manajemennya mungkin lebih tinggi dibandingin dengan yang lain, itu menjadi pilihan tempat untuk bekerja sekarang. Jadi malah terbalik gitu ya Mbak ya, yang dulunya kita ketinggalan dengan yang startup, sekarang kita balik. Jadi memang selalu ada ups and down ya. Iya, ada momentumnya sendiri gitu. Iya, betul. Nanti kita akan bahas sedikit banyak mengenai talent war di family business ya Mbak Petrus. Kalau misalnya di startup mungkin semua listener sudah melihat bagaimana performanya mungkin dan juga
hal-hal berkaitan dengan talent ini di-share gitu kan ke sosial media. Kalau Mm-mm. family business kan tidak terlihat gitu ya. Mungkin harus dijelaskan nanti di sesi berikutnya, small listeners. Oke. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan topik Talent War sampai dengan jam 7 malam nanti. Tetaplah bersama kami dalam Smart Family Business. Menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Kembali Anda ikuti Smart Family Business, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Baik, small listeners, kembali dalam Smart Family Business di jam 6:15 ini. Kita juga masih akan berbincang, small listeners, tentang talent war, di mana mungkin beberapa tahun belakang ya, ini talent war sangat-sangat booming di kalangan startup gitu ya, Mbak Petrus ya. Bahkan menjadi sebuah keviralan gitu di beberapa sosial media, sehingga terlihatnya keren, terlihatnya fantastis gitu ya, dan juga mungkin menarik untuk beberapa orang. Tetapi dengan isu PHK yang ada akhir-akhir ini, rasanya itu mungkin menurunkan minat orang sedikit gitu ya. Itu sudah cukup terlihat juga. Tetapi kalau kita bicara tentang family business, talent war-nya rasanya tidak terlihat secara gamblang gitu seperti startup yang ada. Mungkin boleh di-share sebenarnya kondisi talent war di family business itu seperti apa sih? Apakah sebesar startup yang ada seperti itu, Mbak Petris, atau kita nggak ngelihat? Lebih nggak kelihatan gitu ya Mbak ya, Oke. karena kan memang lebih low profile dan tidak terlalu di-expose. Nah, talent war-nya itu biasanya ada di posisi-posisi kunci. Ya. Ini menarik karena banyak sekali perusahaan keluarga yang maunya grow from within. Jadi mereka grooming dari awal, mereka sudah grooming orang-orangnya, kemudian mereka memberikan posisi-posisi kunci kepada orang-orang yang dianggap loyal. Jadi loyalitas masih disamakan dengan juga waktu kerja gitu kan. Jadi tenor itu masih menjadi nilai plus kalau di perusahaan keluarga. Posisi kuncinya tadi apa aja sih? Posisi kuncinya itu lebih posisi-posisi yang ada di holding companies-nya atau mungkin ya di finance-nya, di bagian produksinya, untuk operation. Nah, itu biasanya kita melihat banyak talent war di dalam grupnya mereka sendiri. Jadi ambil-ambilan nih, karena orangnya juga cuma sedikit ya Mbak ya, sebenarnya orang-orang kunci kan cuma sedikit ya, jadi mereka rebutan orang. Nah, ini ada di situ. Kita melihat bahwa posisi-posisi kunci ini menjadi coveted, jadinya benar-benar yang diincar, dan ini adalah career path tertinggi para profesional. Nah, yang menarik juga adalah mereka sekarang juga buying talent. Kemarin mungkin beberapa saat yang lalu saya udah pernah diskusi juga tentang buying talent nih, gimana sih mereka pro hire namanya ya. Mereka sudah jadi, sudah mapan di konglomerat yang A gitu kan. Nah, yang B mau nih, ayo tarik dia ke sini bantuin kita untuk naik kelas. Ya. Nah, posisinya biasanya posisi yang mungkin bukan yang terlalu dekat dengan owners, tetapi crucial dan strategik seperti marketingnya, developmentnya sendiri, dan juga pasti di digital. Nah, digital ini nih Mbak yang menarik. Ya. Karena kita melihat kalau perusahaan-perusahaan mapan, digitalnya biasanya belum mapan. Ya. Ada nih orang IT, banyak lah orang teknologi, tapi yang mungkin pemikirannya tidak se-strategik yang diharapkan. Oke. Nah, talent war-nya ada di sini nih. Kembali lagi di dunia IT dan teknologi, karena mereka bersaing dengan startup. Sekarang mereka agak menang. Karena tadi itu financial stability-nya. Oh, I belong to a very big group. Oh, ini perusahaannya udah mapan, udah 30 tahun. Kemungkinan dia goyang enggak ya gitu. Dibandingkan dengan perusahaan yang baru series A, baru berusaha mau mendapatkan series A gitu. Kayaknya masih jauh gitu kan. Ini perusahaannya udah lebih stabil. Itu yang kita lihat. Tapi kalau saya melihat juga adalah talent war-nya itu di bidang HR. HR ini banyak sekali yang mencari. Nah, ini menarik nih. Kalau dilihat HR, profesional HR itu banyak kan, di mana-mana ada. Tapi kenapa susah banget nyarinya?
Oke. Karena biasanya HR itu di setiap perusahaan unik. Tambah lagi di perusahaan keluarga itu lebih unik lagi karena planningnya tuh banyak, jauh, dan juga mereka harus bisa jadi bisnis partner. Ini mungkin topik 30 tahun yang lalu adalah HR sebagai bisnis partner, bukan personalia ya Mbak ya. Oke. Tapi sampai sekarang, ini baru terjadinya sekarang nih, betapa slow-nya dunia HR. Oke. Jadi menjadi bisnis partner ada misalnya, Mbak Audrey mau buka dari restoran, saya mau buka catering. Nah, oke, Mbak Audrey mau buka catering, saya sebagai HR, saya akan siapkan orang-orang yang tahu tentang banquet management, logistik, dan lain sebagainya. Karena yang tadinya restoran nggak perlu ngirim makanan jadi, dan juga nggak perlu harus siapin waiters di tempat, sekarang masuk catering, saya harus nyiapin logistiknya, harus nyiapin apa tuh namanya pramusaji yang ada di sana, kemudian kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus mengerti bisnis proses. Ini yang sedang dicari. Yang paling banyak dicari adalah orang IT pastinya, orang HR, profesional HR. Ini lagi sedang banyak dicari dan tidak berhenti-henti nyarinya. Kenapa? Karena untuk cari orang yang benar-benar mengetahui atau mau tahu tentang bisnis prosesnya, future bisnis ke depannya loh. Ini future bisnis ya, bisnisnya belum ada. Dia harus mengandai-andai sendiri, dia harus mencari orangnya, harus tepat gitu kan tuntutannya. Nah, ini adalah dua posisi yang selalu dicari. Dari kalau kita lihat statistiknya mungkin dari 10 tahun yang lalu ini consistently dicari. Nah, sekarang kalau smart listeners ada menjadi profesional ya di bidang HR atau di bidang IT-nya, ini benar-benar apa ya? Saya bilang ini adalah posisi yang sangat seksi tapi nggak kelihatan gitu loh, Mbak. Ini posisi kunci banget tapi nggak kelihatan. Nanti kalau sukses nggak di depan, di belakang. Tapi kalau nggak ada dicariin gitu. Nah, dua posisi ini sebenarnya menjadi backbone untuk new business. Of course, marketing dan lain sebagainya itu kan selalu on the front line. Jadi kalau the back of the line, the supportnya ini adalah HR dan IT. Itu selalu posisi yang nanti. Tapi kalau nggak ada selalu dicari, dan itu sekarang adalah posisi yang sangat crucial di beberapa perusahaan keluarga yang akan berkembang. Gitu. Oke, menarik ya dari sisi HR dan juga IT ataupun teknologi gitu ya. Mengingat juga mungkin apa ya, karena digitalisasi sudah apa ya meluas gitu ya, Mbak Petrus, mungkin ini menjadi satu hal yang krusial karena ya perubahan kalau misalnya mungkin mindset di family business belum terbuka, ya orang-orang dari IT ataupun teknologi inilah yang mungkin bisa membuat perubahan ataupun memperkuat gitu ya sistemnya. Gitu. Nah, kalau dari HR ini kan juga cukup menarik gitu ya Mbak Petris. Tadi Mbak Petris katakan ini tidak hanya bicara tentang future-nya tapi juga bisnis prosesnya gitu. Dan nggak jarang mungkin apa ya, engagement sedalam itu kan juga cukup sulit untuk dilakukan ataupun dicari gitu. Ini apakah menjadi challenge tersendiri gitu untuk para apa ya, pegiat di family business untuk mencari HR yang memang benar-benar support gitu ke dalam perusahaan dan bahkan juga keluar? Itu memang yang sedang dicari ya Mbak ya, untuk bisa masuk ke dalam experience keluar. Dan kalau di family business biasanya HR ditambahin lagi harus grooming next generation, banyak pokoknya kerjanya HR. Jadi kenapa HR itu penting sekali, punya profesional HR di family business itu penting, karena ambil 3 sisinya tadi itu, mulai dari regulations dari pemerintah itu sendiri, itu mungkin lebih mudah ya. Kemudian bisnis prosesnya untuk tahu masuk internal dan eksternalnya, dan yang terakhir itu adalah grooming for the next generation. Ini juga menjadi pekerjaan di HR untuk orang-orang HR di perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah cukup mapan, sudah punya multiple business, dan anak-anaknya mau masuk. Jadi PR-nya HR di perusahaan keluarga itu sangat menantang. Gitu. Karena memang apa ya, berkaitan juga untuk apa ya, sustainability bisnisnya ya Mbak Petris. Ini banget Mbak. Jadi ini kuncinya adalah kita punya bisnis, kalau nggak ada orang yang ngerjain siapa sih? Ya gitu kan. Gimana bisnisnya berjalan. Nah, ini sustainability-nya ada di HR juga. Gitu. Oke, ternyata menarik sekali dari perspektif HR ini ya. Mungkin masih banyak soalnya teman-teman yang mungkin bergerak di dunia HR
tidak melirik gitu ya ke perusahaan family business, padahal ini menjadi satu apa ya, bisa dikatakan jantung lah ya dalam perusahaan seperti itu. Banget, 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 banget. Yang ketar-ketir juga HR biasanya ya. Biasanya yang ketar-ketir juga HR, karena yang dimarahin HR. Kalau UMR Benar. naik yang dimarahin HR, padahal bukan dia yang salah loh. Iya, padahal kebijakan memang sudah tercatat seperti itu ya, Pak Petri. Tapi tetap aja dimarahin HR. Kenapa Oke. kok naik loh? Tetapi mungkin setelah ini kita akan membahas ya, Mbak Petris ya, Mm-mm. melihat juga banyaknya persaingan yang ada dan juga pastinya kalau family business kan lebih ke apa ya, regenerasi di dalam gitu. Nah, ini apakah untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan akan cukup sulit nih untuk mungkin mendaftar atau masuk Mm. include ke dalam family business? Kita akan bahas setelah yang satu ini, mungkin bisa berbagi tips juga Mbak Petris ya. Dan juga semua listeners yang masih mendengarkan kami, jangan kemana-mana, masih banyak sekali insight-insight menarik ya berkaitan dengan talent work, khususnya di family business. Nanti juga kita akan breakdown sebenarnya keuntungan kerja di family business itu apa sih gitu ya. Mungkin selama ini terlihat startup seru banget, dapat lunch, terus juga ada snack dan lain sebagainya. Kita akan bahas nanti selanjutnya semua listeners dalam Smart Family Business. Tetaplah bersama kami dalam Smart Family Business. Menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Kembali Anda ikuti Smart Family Business, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Smart Family Business and Inspiration, saya Audrey Juwana masih menemani dalam Smart Family Business bersama dengan CEO dari Jakarta Consulting Group, ada Mbak Patricia Susanto. Sangat menarik perbincangan hari ini, small listeners. Mata kita rasanya seperti dibukakan satu sisi yang tidak terlihat sebelumnya, Mbak Patricia, berkaitan dengan talent war di family business. Mungkin banyak dari Anda yang mendengar, oh ada apa ya peluang untuk teman-teman di bidang IT ataupun HR atau mungkin yang lain gitu ya. Banyak mungkin yang dibutuhkan teman-teman dari family business tertarik gitu Mbak Patris untuk bisa masuk dan bergabung karena ya itu tadi ada sisi amannya ya yang bisa kita dapatkan dari family business. Sebenarnya ada tips and triknya nggak sih Mbak Patris untuk teman-teman bisa join gitu ya? Mungkin dengan latar belakang yang belum pernah nih bekerja ataupun terlibat dalam family business. Silakan Mbak Patris. Sebenarnya nggak ada terlalu banyak tips and tricksnya sih, Mbak. Kalau di family business memang terkenalnya adalah kita maunya apa tuh namanya grow from within gitu kan, promote from within. Jadi kita ambil orang-orang yang sudah kita kenal, yang sudah ada track recordnya di internal kita, baru kita grooming for the next session. Nah, tapi biasanya yang menarik itu adalah kualifikasinya. Waktu kita baca CV, which is very different than yang startup. Dimana kalau kita lihat nih startup lompatnya cepat gitu kan, naiknya juga cepat. Waktu tahun itu udah dianggap lama gitu kan. Sedangkan kalau di family business 3 tahun masih dianggap baru gitu. Kalau biasa 3 tahun udah dianggap udah lama, udah 3 tahun lu masa di sini gitu kan udah. Wah. Nah, tetapi kalau di family business 3 tahun tuh masih baru, 5 tahun juga masih dianggap baru. Nah, hal-hal yang seperti ini yang biasanya menjadi pertanyaan. Bukan pertanyaan, kesulitan bagi teman-teman yang biasa di startup untuk masuk ke family business. Jadi, mereka akan melihat lebih ke track record-nya. Track record-nya ini seberapa konsistensi ada di perusahaan tersebut. Pindah-pindah industri nggak apa-apa, tetapi adalah kalau kita baca CV ya Mbak ya, itu lebih banyak di konsistensinya. Berapa lama sih kalau baru 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun setengah, biasanya mereka akan skip. Mereka akan cari yang minimum 2 tahun, 3 tahun. Nah, sehingga terjadi karena dianggap kalau belum lama kontribusinya apa? Apa sih yang dikontribusikan kepada perusahaan belum ada. Jadinya itu sih biasanya. Kalau untuk aksesnya sendiri
sendiri nggak terlalu berbeda dengan nyari kerjaan di tempat lain ya. Either mereka punya lowongan sendiri, headhunting dengan kayak company seperti kita ada headhunting services juga. Kemudian atau mereka juga buka loker-loker ya, lowongan kerja di mana-mana lah banyak sekarang. Seperti itu, Mbak. Jadi sepertinya tidak ada harus kenal orang dalam dan lain sebagainya. Itu yes akan membantu. Misalnya punya temen dia referensiin gitu, itu akan membantu. Tetapi will not guarantee you to get a job. Karena sekarang mereka juga melihatnya adalah kompetensi. Yang penting adalah kompetensi, bukan kamu kenal siapa. Nanti kalau kamu kenal siapa, nah malah repot kalau kenalannya kebanyakan. Udah tahu dari berbagai perspektif ya, Mbak Petrus ya. Iya, dan biasa juga adalah alumni lah ya biasanya. Tergantung, kalau biasanya itu ada satu perusahaan yang udah, saya maunya anak UGM, udah titik UGM aja, fanatik gitu kan. Ya karena mungkin dulu bosnya atau salah satu pekerjaan sana bagus, kan mereka menganggap dari satu universitas, atau mereka merasa saya mau dari swasta aja nih, bisa. Nah, itu preferensi dari masing-masing. Tapi jadi kalau dari Gimana? sisi family business gitu Mbak Petrus ya, mungkin selain HR dan IT itu ada nggak sih merasa kesenjangan apa ya SDM yang dibutuhkan dengan kondisi kualitas yang ada di lapangan gitu, yang dicari tuh nggak ketemu gitu Mbak Petrus. Mungkin kita Ada. itu gimana tuh? Boleh di-share? Ada, pasti ada. Karena job desk-nya nggak pernah umum gitu, Mbak. Jadi ini mungkin curhatan saya sebagai seorang eksekutif search ya. Silakan curhatnya Mbak Petrus. Kalau curhat ya, kebetulan klien kami banyak kan family business juga untuk eksekutif search kita. Nah, jadi nyarinya adalah yang nggak umum. Jadi mungkin 3 kerjaan jadi satu orang. Nggak mau rugi, kan katanya. Jadinya nanti orang marketingnya harus ngerti produksi, kalau bisa dia juga ngerti finance ya Mbak, gitu. Nah, nyarinya di mana ya Pak? Kalau dia ngerti semuanya, dia udah punya perusahaan sendiri, gitu kan. Nah, itu biasanya yang kesenjangannya adanya di situ. Karena requirement-nya mereka lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi bukan pekerjaan yang standar. Kalau kita bicara sudah di level yang supervisor, manager ke atas ya, itu mereka fokus sekali di kebutuhan organisasi dan juga efisiensi. Efisiensi bukannya berarti ngirit ya. Family business itu kalau dibilang berani bayar mahal, fasilitas nggak kalah loh dengan yang lain-lain. Malah over the market price. Tapi kompetensinya tadi itu harus multiple layer of competence gitu kan. Dia spesialisasi misalnya di bagian produksi. Tapi kalau bisa dia harus ngerti juga marketing. Dia juga harus ngerti tentang HR. Dia harus ngerti juga dengan perhitungan cost-nya. Kalau enggak nanti dia produksinya gimana? Kalau dia nggak tahu pelanggannya seperti apa. Jadi harus mau nyemplung. Nggak bisa orang pabrik aja nggak bisa. Orang pabrik harus tahu market, harus tahu kenalan sama distributor. Jadi kadang-kadang orangnya nggak ada. Karena ini kenapa mereka mencari seperti itu? Karena keluarga seperti ini. Keluarga mengerti semuanya, keluarga nyemplung, dan mereka berharap teman-teman yang non-keluarga juga melakukan hal yang sama atau mau belajar lah at least. Ini biasanya kesenjangannya terjadi di situ. Saya kan orang produksi, Bu. Kalau saya suruh marketing juga, kapan dong saya produksinya? Nggak bisa. Nah, kita coba menuntutnya, yang penting Bapak mau belajar, mau tahu. Kepo enough lah ya kita bilang jadinya gitu kan, nanya lah ke sana ke divisi sebelah gimana sih caranya sehingga tidak ada silo. Kenapa kalau di perusahaan keluarga dan di itu biasanya kita selalu melihat multiple level of competence itu ada, di mana technical ya, mereka tahu produksinya, mereka tahu marketingnya, logistiknya secara detail. Kenapa? Karena memang dituntut seperti itu oleh owner-ownernya. Ini yang membuat menjadi berbeda. Tidak lagi terkotak-kotakan, tapi lebih luas skemnya gitu. Ini yang sulit dicari. Ini yang sulit ditemukan di market sebenarnya. Orang yang mau melakukan hal-hal seperti ini. Gitu. Yes, karena memang ya tidak hanya dari apa ya, dari soft skill-nya ya Mbak Petrus ya, tapi memang mereka punya apa ya, value yang juga cukup unik, yaitu mau belajar dan juga mau terjun untuk hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah mereka pegang. Ini yang mungkin betul. Oke. Dan juga bicara tentang talent war ini gitu Mbak Petris.
kan kalau kita bicara tentang persaingan gitu ya, ada tempat yang mungkin ingin kita dapatkan, kita pengennya ya kompensasi, kesejahteraan, terus juga benefit itu kan juga sebanding lah ya gitu dengan mungkin skill ataupun kemampuan yang saya punya dan apa yang akan saya kerjakan. Kalau di family business tuh bagaimana tuh Mbak Petris bicara tentang value proposition ya yang ditawarkan? Dikit mungkin sebelum Nah, kita break, silakan. itu yang menarik tuh Mbak. Itu challenge untuk perusahaan keluarga sebenarnya. Untuk mempunyai reward system yang transparan. Mhm. Karena yang pasti ada, reward system ada nggak ada. Tapi mungkin tidak ada pakemnya. Itu yang menjadi, masih kadang-kadang suka-suka owner. Ada sistemnya ada, tapi mungkin dipakai gitu. Atau dipakai separoh gitu. Oh, Itu yang saya lihat sehingga security dari talent itu mempertanyakan hal tersebut gitu kan. Saya dapatnya apa sih sebenarnya? Oke, saya dapat gaji yang lebih daripada market price. Saya dapat fasilitas yang cukup. Nah, tetapi more than that tuh dapat apa gitu. Nah, ini yang berbeda dengan yang perusahaan-perusahaan yang tadi ya kita bilang startup ya Mbak ya, yang very hungry to retain talent. Di sini mereka lebih ke ya udah kamu buktiin dulu kamu bisa, baru nanti saya kasih. oke. Perhitungnya gimana? Nanti dulu buktiin dulu ya, nggak usah nanya. Nah, Hmm, ini yang biasanya menjadi PR dari teman-teman di family business untuk membuat ini lebih transparan. mhm. Karena mereka merasa ngapain saya pikirin dia belum tentu berhasil kok, dia udah berhasil baru kita bagi ya, tapi nanti. Nah, nantinya ini kadang-kadang nggak jelas. Atau bisa juga banyak adalah targetnya dinaikin. Setiap kali mau nyampe, targetnya dinaikin, nggak nyampe-nyampe. Nah, ini juga jadi masalah. Oke. Honestly speaking seperti itu. Oke. Tapi ke sini, semakin kita ke sini, semakin jelas dan mereka juga melihat bahwa apa tuh namanya flexible pay, Hmm. apa tuh namanya fixed pay itu lebih comparisonnya ya, itu mereka masih bisa menerima lah selama ada hasilnya. Oke, ini sisi yang cukup menarik juga small listeners yang mungkin baru Anda ketahui, tetapi kita juga akan bahas nih Mbak Petris karena ada satu pertanyaan yang juga cukup menarik dari Bu Sarah di Bekasi yang menanyakan kalau untuk personal growth ya dalam family business Mbak Petris itu gimana sih sebenarnya gambarannya? Karena kan banyak juga ya orang-orang yang mencari pekerjaan ya ingin juga mengembangkan sesuatu gitu dalam dirinya. Nanti kita akan bahas Kita bahas ya. ini cukup menarik di sesi terakhir semua listeners, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami ataupun Anda punya pertanyaan boleh sekali silakan sharing di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kita di Radio Smart FM. Kita jeda saat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Family Business. Menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Kembali Anda ikuti Smart Family Business, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Para fan business dan inspiration masuk ke sesi terakhir dan melanjutkan pertanyaan yang cukup menarik dari Bekasi, Mbak Petris dari Ibu Sarah. Bicara tentang personal growth ya, karena ini anak-anak zaman sekarang nih sukanya gitu ya, masuk ke perusahaan yang mungkin punya value sendiri, bisa bikin berkembang dirinya, punya pengalaman yang banyak, mungkin juga suka dikasih tantangan-tantangan baru. Kalau di family business gambarannya seperti apa untuk personal growth masing-masing talentnya nih, Mbak Petris? Unlimited jawabannya, Mbak. Unlimited. Tinggal seberapa banyak kita mau mengambil hal tersebut. Ya. Gitu. Tapi kalau opportunity-nya di family business, I can guarantee you is unlimited. Oke. Semakin kita mau belajar, semakin kita mau ngambil tantangan, semakin disayang pasti sama bosnya. Itu udah number one guarantee deh. Ya. Yang namanya office politics, yang merasa sungkan dan lain sebagainya, is a different type of office politics.
office politiknya tadi itu perebutan kerjaan kalau mau. Semakin banyak yang kita mau ambil, pasti semakin diberi banyak tantangan juga. Jadi personal growth itu pasti ada. Itu sebenarnya adalah enaknya kerja di family business. Karena bisa pindah dari satu divisi ke divisi lain, atau masuk ke divisi itu mungkin batasannya tidak seformal di perusahaan-perusahaan yang non-family business. Jadinya belajarnya bisa lebih banyak. Dan akses to information, akses untuk belajarnya selama kita bisa mengikuti, itu biasanya diberikan. Karena orang-orang seperti ini yang dicari. Iya. Gitu. Orang-orang seperti ini nih yang dicari untuk bisa membantu kita semuanya gitu, Mbak. Oke. Jadi dari loyalitasnya tuh terlihat gitu ya, Mbak Petrus. Jadi Mm-mm. semakin kita loyal, semakin kita loyal, semakin loyal juga perusahaan gitu ya berarti konklusinya. Betul, tapi tadi ya definisi loyal bukan waktu tapi Ah, kontribusi gitu iya. ya, Mbak ya. Jangan nanti lembur-lembur gak ada dikerjain ya, Mbak Petrus. Iya, atau kerjanya redundant gitu, tapi cuma Ah, bungkusnya aja bagus. Nah, itu juga pasti ketahuan karena iya. teman-teman family business very shrewd in Ah, defining that gitu. oke. Nah, kembali lagi nih, Mbak Petris, dalam family business sendiri kan juga apa ya, butuh strategi ya untuk mempertahankan talent-talent juga di dalamnya gitu. Mm-mm. Sebenarnya benefit gitu ya, kita bicara tentang benefit ya. Selain mungkin ya itu ada apa ya, kesempatan unlimited yang bisa kita miliki gitu ketika kita join dengan family business. Apalagi sih sebenarnya Mbak Petris yang membuat family business ini mungkin menjadi apa ya, menarik di masa-masa yang kita tahu ini kan cukup riskan, wait and see gitu momennya ya, Mm-mm. semua takut-takut mau keluar mau masuk gitu. Ini membuat aman tuh sebenarnya apa sih Mbak Petris? Gini, kalau di family business tadi mungkin saya sedikit ulang lagi bahwa mereka sudah tahu mau kemana, Oke, arahannya sudah jelas. ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengeksekusikannya. Yang diperlukan adalah teman-teman yang bisa membantu melakukan eksekusi, itu kan, Mbak. Nah, tapi benefitsnya nih untuk para talent nih apa sih sebenarnya kalau kita kerja di family business? Ya. Ini yang kadang-kadang sangat susah dijawab gitu kan. Kita bisa sugar coating lah, kita bilang, oh opportunity untuk belajarnya, stabilitas, Ah, ada lain sebagainya banyak. Gajinya juga lebih bagus banyak. Tetapi kalau ditanya tentang career planning gitu kan. Ini biasanya larinya, ini karir saya gimana, struktur saya kemana nih? Itu biasanya pertanyaannya nanti kita lihat ya, gitu. Karena nggak ada. Atasnya udah bosnya, gitu. Mau kemana ya. lagi aku? Nah, biasanya kita melihat dari bisnis expansion ya. Semakin banyak bisnis yang dikembangkan, semakin banyak juga proyek yang dikembangkan, disitulah ada career expansion-nya. Mungkin nggak naik tapi melebar. Nah, di situ biasanya retentionnya ada di situ. Tantangannya nggak habis-habis lah kok di family business itu. Gitu sih, Mbak. Tapi honestly speaking, kalau ditanya apakah karir path-nya cepet, nggak juga sih, terus terang aja. Kalau di family business malah lebih lama dibandingkan dengan yang non-family business. Yang di tempat lain, kalau saya lihat, bisa naik jabatan dalam 8 bulan, 1 tahun. Di family business minimum 2 tahun baru naik jabatan. Berarti kan 2 kali lebih lama. Tetapi di jabatan yang sama, mungkin pekerjaannya lebih banyak dibandingkan atau lebih luas ya skupnya dibandingkan dengan teman di jabatan yang sama di perusahaan non family business gitu kan. Jadi skop apa namanya tanggung jawabnya lebih lebar lah gitu. Dan juga ya mungkin apa ya, ketika kita masuk ke dalam sebuah family business gitu, Mbak Petris memang butuh waktu ya untuk bisa meyakinkan ya, ataupun menunjukkan skill-skill kita. Sehingga Em, atau seperti apa tuh, Mbak Petris? Sebenarnya nggak perlu waktu banyak. Sekarang mereka juga mau lihatnya dalam 3 bulan udah bisa apa Oh, sih? oke. Itu dalam probation period you have to make sure that you perform gitu dan Harus ya. konsisten. Gitu itu harus sekarang. Iya. Udah nggak zaman dulu lagi, tapi Ah, kita juga harus mereka juga cepet gitu kan. Sekarang mereka juga tahu saingannya juga lebih cepat, mereka harus lebih cepat iya. lagi gitu. Ah. Oke, dan Mbak Petris, bicara lagi nih ya tentang, talent war yang juga kita tahu ini kan tidak hanya apa ya, menjadi permasalahan juga di startup-startup, ini juga menjadi challenge gitu ya untuk si talent ya. Mungkin kita cerita sedikit, sekarang kan juga banyak skill-skill ataupun
apa ya, kompetensi yang baru ya, ya seperti dunia digital, terus juga marketing sekarang udah berbau digital gitu. Nah ini apakah menjadi spesifikasi khusus juga nih ya, menurut pandangan Mbak Petris gitu ke depan, para talent ini juga harus menguasai banyak skill gitu ya, untuk bisa bersaing di tengah talent pool yang juga sudah cukup sesak nih akhir-akhir ini Mbak Petris? Pastinya dan itu adalah skill-skill yang dibutuhkan dan juga dicari gitu kan, kayak marketing digital dan anything digital semua lagi dicari lah. Tetapi apakah dia mengerti bisnis prosesnya atau tidak, itu biasanya menjadi apa ya, hambatan untuk masuk ke dalam family business, di mana proses bisnisnya mungkin lebih konvensional, lebih low profile, tidak semuanya digitalkan, bisa digitalkan gitu kan, harus ada people touch-nya juga. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi teman-teman untuk mengerti proses bisnisnya dan juga target customer-nya secara tepat. Itu sih, Mbak. Jadinya memang itu PR untuk teman-teman yang punya kompetensi digital tadi, itu dicari banget. Itu sih kayaknya demand-nya jauh lebih tinggi daripada supply-nya gitu. Yes. Jadi ini juga mungkin teman-teman yang sedang fokus gitu ya cari pekerjaan gitu, jangan takut-takut ya untuk memperluas skill karena banyak yang mungkin hanya pengen fokusnya di satu bidang aja gitu Mbak Petris. Padahal mungkin kalau di family business kita tahu skupnya cukup luas gitu ya. Jadi kesempatan Betul. Anda tuh cukup luas kalau Anda punya berbagai macam skill dan juga mungkin pengalaman seperti itu ya Mbak Petris ya. Dituntutnya kalau di family business itu harus menjadi seorang generalis yang harus ngerti semuanya tapi punya spesialisasi sendiri gitu kan. Tuh kan udah cukup pusing gitu ya. Jadi pokoknya semangat lah harus untuk, mengembangkan diri, self development dan juga pastinya terus belajar. Oke, rasanya Mbak Petris waktu kita ini semakin terbatas gitu ya, sudah Oke. hampir jam 7 malam, tetapi, menjadi perbincangan menarik gitu bicara tentang talent war di family business, punya ciri khas tersendiri gitu ya, terlebih, kita tahu family business ini apa ya, salah satu bisnis yang juga cukup besar dan banyak gitu di Indonesia. Mungkin konklusinya nih Patrice, berkaitan dengan talent war di family business, mungkin di tahun 2023 gambarannya sedikit akan seperti apa? Silakan Mbak Patrice. Oke, jadinya ke depannya itu memang akan lebih menarik ya Mbak ya. Kita melihatnya yang lebih banyak warnanya nih. Di mana para talent-talent ini harus bersaing dan juga perusahaan family business juga tadi itu harus mempersiapkan diri juga dengan yang namanya transparansi di bidang rewards maupun dengan di career development dan di jenjang karirnya. Sehingga kita punya retention system yang lebih baik juga. Itu memang jadi PR di perusahaan keluarga. Sedangkan kalau untuk teman-teman yang mau masuk ke perusahaan keluarga, itu sebenarnya yang menarik adalah bagaimana kita bisa belajar. Selain belajar, tapi sebenarnya kalau memang punya jiwa entrepreneur dan mau membuka bisnis sendiri ke depannya, ini adalah tempat yang paling bagus untuk belajar juga, gitu. Jadi, tetapi kita juga melihat bahwa ekspansi dari bisnis family bisnis ke depan itu menjadi salah satu kunci perekonomian Indonesia dan juga bagaimana mereka konsisten di bisnisnya, fokus di bisnisnya mereka, oleh karena itu bisa 30 tahun, 40 tahun dan lain sebagainya. Itu adalah yang kita harus pelajari juga. Begitu mungkin Mbak Audrey. Oke, banyak hal baru smart listeners yang pastinya menjadi insight menarik ya yang bisa Anda dapatkan selama perbincangan kami kurang lebih 1 jam ini dan pastinya semoga membuat ini para talent ya harus lebih aware lagi memperkaya dirinya ya Mbak Petris ya persaingan semakin ketat gitu ya. Mungkin sekarang Anda masih nyaman-nyaman gitu di perusahaan tapi kita nggak tahu ke depan akan seperti apa gelombang PHK ini gitu. Jadi terus develop lagi diri Anda, begitu juga untuk perusahaan-perusahaan yang sedang mencari talent-talent yang cocok gitu ya, yang fit in dengan perusahaan juga semangat pastinya semoga bisa menemukan yang tepat dan bisa membawa perubahan gitu untuk perusahaannya masing-masing. Terima kasih Mbak Petri sudah membukakan sedikit data-data dan juga informasi yang menarik dari Family Business. Kita akan jumpa minggu depan ya dengan insight-insight menarik lagi setiap Selasa dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam Smart Listeners. Waktunya kami pamit, saya Audrey Juwana. Saya Patricia Susanto. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore. Baru saja Anda simak Smart Family Business bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting.
menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.